Potter, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Jangan sampai salah Tuhan. Ini adalah nasihat yang baik. Selama kita hidup, biarlah kita tidak salah menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang palsu. Dari mana kita bisa tahu Tuhan yang sejati? Mari kita ikuti apa yang dapat hamba sampaikan. Tahukah saudara apa arti battle? Battle berarti pertempuran atau peperangan. Ini berhubungan hidup dan matinya seseorang. Back to the Bible, ini singkatan dari battle. Kembalilah kepada Alkitab, karena di dalam Alkitab ada seluruh kebenaran Tuhan. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan, berarti kita tertipu oleh dusta, kebohongan iblis. Ada seorang saudari kita katakan demikian, kita dijanjikan Kristen. Yang penting percaya Yesus selamat. Whatever attacks, apapun dosamu terhapuskan. Gampang tak? Terlalu gampang. Tidak ada syarat. Dengan apapun, validasinya rendah. Sulit untuk divalidasi. Berarti, bisa divalidasi tidak, apakah benar atau tidak. Sampai kita meninggal saat di pintu akhirat ternyata, ini Tuhannya bukan Yesus. Habisnya kita. Apa itu validasi? Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Saya akan bagi 2 bagian, 5 kebenaran dan 5 kebenaran selanjutnya. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Benarkah apa yang dikatakan demikian? Apakah Yesus itu bukan Tuhan atau Dia itu Tuhan? Yang pertama, kami dijanjikan bukan sama Kristen, bukan sama agama, tetapi sama Tuhan sendiri di dalam firman-Nya. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada Yesus akan selamat, dan barang siapa tidak percaya kepada Yesus akan binasa. Percaya Yesus baru langkah awal supaya selamat. Orang yang percaya Yesus baru ketemu jalan yang lurus, atau jalan yang benar, atau jalan Tuhan, atau juga jalan keselamatan. Ini menurut pengertian dari Alkitab tentang jalan yang lurus. Ya, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Atau kalau tidak melalui Yesus. Jadi jelas tidak ada jalan lain yang menuju surga. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena hanya melalui Yesus Kristuslah keselamatan itu diberikan di bawah kolong langit ini. Jadi, mengapa dikatakan tanpa syarat? Karena inilah yang disebut kasih karunia. Kita tidak layak tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kita tidak mungkin dapat selamat dengan usaha kita. Dengan melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, kita tidak akan mungkin dapat melakukannya. Dan Tuhan memberikan kemudahan karena Tuhan tahu kita tidak akan mungkin dapat membayar segala hutang dosa kita. Ya, kasih karunia adalah pemberian Tuhan, dan ini dikatakan cuma-cuma. Namanya pemberian Tuhan haruslah diterima jika kita ingin mendapatkannya. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat yang ke-8. Yang kedua, dari mana kita bisa tahu Tuhan yang sesungguhnya? Dari perkataannya yang adalah firman-Nya. Apakah firman Tuhan itu mengandung kebenaran atau kebohongan? Karena ini yang Tuhan nyatakan. Kalau kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, otomatis atau berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal.
Jadi, jika Tuhan itu maha benar, jelas tidak ada kebohongan dalam perkataannya yang adalah firman-Nya. Tidak ada kebohongan di dalam kebenaran. Juga sebaliknya tidak ada kebenaran di dalam kebohongan. Keduanya saling bertentangan. Yang ketiga, saudara kita tidak paham siapa Tuhan yang sesungguhnya. Sebenarnya untuk menyelidikinya sangat sederhana. Tuhan Maha Hidup. Dapatkah Dia berbicara kepada manusia? Apa yang Dia katakan kepada saudara? Tuhan Maha Hidup berarti Tuhan juga dapat hadir, Maha Hadir. Saat kita berdoa ataupun saat kita mendekat kepadanya, apakah kita bisa rasakan kehadirannya? Dan bukan hanya itu, Tuhan Maha Hidup, yaitu Tuhan yang dapat menampakkan dirinya kepada manusia. Memang Tuhan tidak dapat dilihat, tetapi Dia dapat memperlihatkan siapa dirinya, karena Dia ingin dikenal oleh manusia. Jadi, Tuhan yang Maha Hidup, Dia dapat berfirman, Dia berbicara kepada manusia. Apakah saudara telah mendengar suara Tuhan? Apa yang Dia katakan? Hamba ulangi sekali lagi. Yang keempat, Tuhan yang sejati jelas menginginkan semua manusia selamat. Tidak ada yang binasa, karena kehendak Tuhan supaya manusia selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tetapi Tuhan palsu atau iblis ingin semua binasa. Makanya Dia membawa semua manusia ke neraka untuk menemaninya. Yang kelima, jika ada Tuhan bawa semua umat manusia ke neraka, apakah saudara percaya atau tidak percaya? Jika saudara percaya, saudara akan menyesal karena sudah terlambat. It's too late. Sebaliknya, jika saudara tidak percaya, tetapi itu fakta kebenarannya, it's the truth, it's the facts, tidak dapat keluar dari sana. Silakan saudara tentukan pilihan. Mau saudara selamat atau tidak, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Karena Yesus sendiri yang telah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya, supaya manusia selamat, percayalah kepada Dia, akuilah Dia. Jika tidak, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan memberkati. Yesus mengasihimu. Back to the Bible. Yang kedua, nanti 5 kebenaran lagi yang dapat hamba sampaikan. Sebagaimana yang Tuhan tuntun, yang Tuhan nyatakan di melalui firman-Nya. Tuhan memberkati.